Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini, saya akan membahas light novel Teen Sister Slam Dataken volume 11, part 23. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah memberitahu nama kelima anak, Elmesia berkata, "Kau kurang bicara, Leon-kun. Andai saja kau tulus, mungkin hubunganmu dengan Shisui Jawa akan berbeda. Aku tahu, sebenarnya kau orang yang sangat baik. Tapi tanpa ketulusan, itulah sebabnya kenapa Shisui tidak percaya kepadamu. Jadi, dulu Leon adalah pahlawan yang melindungi semua manusia. Ketika menyadari perbuatan baik tidak akan lagi mencapai tujuannya, Leon rela berlumuran darah untuk mencapai tujuannya." Leon berkata, "Itu sudah tak ada lagi hubungannya denganku." Elmesia melanjutkan, "Kau benar kelas kepala, seperti begal. Bahkan Chloe tidak akan menyukaimu jika kau terus bersikap seperti itu." Leon berkata dengan nada tinggi, "Diamlah. Apakah Rimuru merawat anak-anak dengan baik?" Elmesia berkata, "Apa aku perlu mengulangi kata-kataku?" Leon berkata, "Kalau begitu, ada orang brengsek yang mencoba mengikatku dengan skema yang mereka punya." Elmesia berkata, "Apakah itu Rosso atau Cerberus? Bahkan aku punya kecurigaan terhadap Raja Iblis Luminas. Bukankah itu yang kau khawatirkan, Leon-kun?" Leon bertanya, "Berapa banyak kau tahu tentang semua ini?" Di sini, Leon merasa Elmesia sangat menakutkan, bukan hanya dalam bertempur, tapi juga dalam bidang politik. Elmesia berkata, Tempest dan Ruberios bebas dari perselisihan. Raja Iblis Luminas memutuskan untuk mematuhi perjanjian dengan Raja Iblis Rimuru. Itu sudah terlihat jelas dengan tindakan Hinata Sakaguchi. Namun, menilai Cerberus lebih sulit. Organisasi itu benar-benar misteri. Para petingginya tidak pernah bekerja sama, sehingga informasi yang diperoleh terbatas. Rosso tentu menjadi kabar buruk. Mereka telah mengerahkan pasukan cadangan ke utara. Bahkan, anggota sel Rosso keluar dengan kekuatan penuh. Pertahanan utara melemah. Ruberios menghadapi perang di depan pintu. Leon bertanya, "Kalau begitu, Ki juga akan bergerak?" Elmesia menjawab, "Lebih tepatnya, Ki tidak akan bergerak, namun setiap bawahannya akan mengamuk di bawah sinar matahari. Jika Ki bergerak secara pribadi, tidak peduli siapa yang menghadang, kemungkinan besar mereka semua akan hancur. Sederhananya, Ki punya bawahan primordial biru dan hijau. Dan jika tidak ada yang bisa menghentikan bawahan Ki, barat akan hancur." Elmesia menatap Leon yang sedang gelisah. Leon berkata, "Sebenarnya aku ingin bernegosiasi dengan Gi. Namun dia pemarah. Jika kita melawan dengan kekuatan kita sendiri, itu akan menimbulkan efek yang sebaliknya." Elmesia berkata, "Ada kesatria suci dalam kesulitan. Aku tidak punya pilihan lain selain mengirim Agus ke wilayah utara. Kau juga bisa menaiki kapal naga ini untuk pergi ke Ruberios." Penuh maaf, Leon berterima kasih kepada Elmesia. Memang Leon sangat kuat, tapi Leon tidak bisa berteleportasi ke tempat yang belum pernah Leon datangi. Elmesia meminta Leon untuk berhati-hati, karena Cerberus pasti menyeretmu, dan ini 100% jebakan. Leon-kun, pergilah." Dengan sedikit senyum kesedihan, Elmesia merasa Leon sama seperti di masa lalu. Leon punya kemauan yang tidak biasa. Menjadi pahlawan dan menjadi Raja Iblis, Leon masih sama, seperti dulu. Leon tetap canggung dan tidak berubah. Sejak saat itu, Elmesia mempunyai perasaan
yang bertentangan dengan Leon. Sebelum naik kapal, Leon teringat dengan peringatan yang ingin dia sampaikan kepada Helmesia. Sebagai tanda terima kasihku, primordial kuning menghilang. Jadi berhati-hatilah. Mendengar itu, Helmesia seketika panik. Leon tersenyum melihat ekspresi wajah Helmesia. Aku menang. Leon pun pergi menuju Ruberios. Setelah kepergian Leon, Helmesia berpikir dengan panik. 3 peristiwa primordial itu terjadi setelah setengah Magus pergi. Helmesia bingung apa yang harus dilakukan. Sepertinya observasi Helmesia harus diperpanjang sampai tidak tahu primordial kuning menghilang. Di sisi lain, pagi itu cerah. Saya merasa ini hari yang damai. Namun, prediksiku mengatakan ini bencana. Seseorang telah menjebol katedral agung. Saat ini telah terjadi perang. Di pagi yang indah, Hinata dan Rimuru masih belum menyadari. Rimuru dan yang lainnya sedang menikmati harapan pagi dan dikejutkan dengan berita perang. Namun, jumlah musuh dan jumlah korban masih belum diketahui. Sepertinya jumlah musuh lebih dari 100 berperingkat B+. Jika dilihat dari pergerakan musuh, mereka sepertinya tahu betul tata letak negara kita. Kemungkinan besar mereka anak buah Grand Bell. Informasi korban telah sampai di telinga Hinata. Ada beberapa ksatria pemula mati dan luka-luka di antara pengawal istana Paus. Mendengar itu, Rimuru merasa, jika ini terjadi kepada mereka, kemungkinan besar aku akan kehilangan akal sehatku. Tapi kali ini bukan negaraku. Aku rasa aku tidak perlu ikut campur. Karena kamu di sini. Hinata berkata, musuh kita seharusnya Kepala 7 Sage, Pendeta Matahari, Grand Bell Rosso. Kemudian Hinata memerintah para ksatria untuk bersiap dalam pertempuran skala penuh. Rimuru melihat Hinata yang tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Itu adalah Hinata yang kukenal. Dalam hati Rimuru terkesan dengan Hinata. Saat itulah Rimuru ingin menanyakan pertanyaan yang membara. Ngomong-ngomong Hinata, kau menyebut katedral. Apakah itu tempat konser musik? Jika iya, kita akan mendapat masalah besar. Firasat buruk Rimuru terbukti. Dan itu satu-satunya katedral yang ada di sini. Ini menjengkelkan. Sambil menoleh ke arah Diablo. Senyum Diablo nampak tak terpengaruh. Itu tanda Diablo sudah memerintah Venom untuk menjaga katedral. Respon Venom juga sangat cepat. Pertahanan katedral sudah sempurna. Anggota band masih latihan, walaupun terjadi perang. Mereka sungguh orang-orang yang berani. Mendengar bawahnya dipuji, Diablo tersenyum cerah dan berkata, itu wajar. Jika mereka tidak bisa menangani hal sepele ini, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku. Setelah itu, Rimuru membuka portal dominasi spasial menuju katedral. Walaupun Ruberios dilindungi penghalang suci, namun bagi Rimuru yang sekarang, penghalang suci tidak terpengaruh terhadap diri iblis Rimuru. Mengingat anak-anak juga ada di katedral, Rimuru bergegas menuju katedral. Meskipun pertahanan sempurna, tapi dunia penuh kejutan. Setelah sampai di katedral, Rimuru melihat anggota band sangat ketakutan. Karena orang yang tiba-tiba ini. Teriakan Sion terdengar hingga luar katedral. Jangan khawatir, karena Rimuru sama sudah berjanji akan melindungi kalian semua. Jangan takut, bukankah Rimuru sama mengatakan itu? Jika kalian berhenti latihan, itu tidak adil. Rimuru bingung terhadap tingkah Sion. Apakah Sion tidak menyadari kalau ini sedang perang? Beberapa saat kemudian, anggota band pun semangat dan latihan kembali akibat teguran Sion. Rimuru kira mereka bersemangat karena teguran Sion. Ternyata mereka melihat kehadiran Rimuru. Rimuru menemukan anak-anak dan meminta agar tidak berlarian. Kumara dipenuhi semangat juang. Namun Rimuru meminta Kumara untuk tetap tenang. Sion, Diablo mendapat tugas untuk menjaga anak-anak. Diablo bertanya,
Apa yang akan Rimuru sama rencanakan? Rimuru menjawab, aku akan menyingkirkan si pembuat onar. Sepertinya Hinata sedang bertarung. Aku akan membantu mereka. Xion menatap Diablo dengan kaget. Sekretaris kedua, apa yang terjadi? Kamu benar-benar mematuhi perintah Rimuru sama. Itu mengejutkan. Rimuru juga terkejut. Rimuru pikir Diablo akan ikut dengannya. Kalau begitu, Xion, Diablo, jagalah anak-anak. Aku akan membantu Hinata. Sebelum Rimuru pergi, Diablo memberikan doanya. Semoga Anda menang dalam pertempuran Rimuru sama. Dengan demikian, Rimuru pergi menuju medan pertempuran. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.